Oke, baik. Alhamdulillah malam ini kita kembali melaksanakan sesi sharing parenting dengan hati level 1 batch 1 pertemuan yang kelima. Nah, kalau pekan kemarin kita sudah membahas anak yang sensitif bakok, ya. Nah, Pak Jadi Sira sudah mulai paham bakok, nauk, dan tadayun. Nah, semoga sudah ya. Eh, Semoga sudah memahami dari materi yang di online kemarin ada video rekamannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi anak nauk. Nah, si nauk ini yang sensitif nauknya. Nah, ini anak yang memang luar biasa. Oke, kita share screen dulu. Cekluk. Hmm? Terserah mau nanti boleh. Terserah nanti. Baik, Abu Sodi. Oke, Abu Sodi bergabung. Oke, dan materi ini akan diawali penyampaiannya oleh, udah tadi. Diawali penyampaiannya oleh siapa? Umi Hani. Mak Super, Mak Super, insya Allah. Baik, silakan, Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sampai juga pembahasan tentang sinau. Sinau ini anak yang sensitif ya, anak yang haus kasih sayang. Ya tadi unstable katanya connecting. Ya. Oke, gambarannya anak yang kalem banget biasanya. Terus ada juga anak yang tiap sebentar menangis. Mungkin ada di antara anak Jaringan sebentar ya. jaringannya gede apa? Ya, silakan lagi. Ya, anak Nau ini anak yang senang kasih sayang, sangat senang disayang-sayang. Gambarannya biasanya anak Nau ini bawaannya kalem, rata-rata ya. Ada juga yang nggak begitu suka kesorot publik. Udah gitu anak Nau ini biasanya mudah menangis. Asal sebentar menangis, mau bilang apa maunya menangis. Baru mau cerita ada masalah apa udah nangis duluan. Jadi kadang-kadang orang yang tidak mengenali anak Nau dengan baik atau mungkin penerimaannya masih belum maksimal, biasanya sering nyebut anaknya cengeng. Anaknya apa ya? Istilah sebutan cengeng itu sebenarnya auranya kurang positif. Kalau memang mau, kita bisa ganti sebutan cengeng itu dengan kata sensitif misalnya. Anaknya sensitif karena saya sebagai orang tua juga ya, gak suka kalau anak saya dibilang cengeng. Jadi kalau anak saya lagi datang keunikannya seperti itu, biasanya saya bilang lagi sensitif, lagi manja gitu ya. Biar kita kan perlu ya membahasakan yang baik terhadap anak-anak. Jadi anak-anak itu harus dibesarkan jiwanya, harus dipuji, sehingga dia bisa percaya diri. Kalau disebut cengeng, terus bisa jadi dia nanti jadi rendah diri. Boleh? Lanjut ya.
Rasa pada Gorizah Nau itu rasa yang muncul biasanya rasa kasih sayang. Rasa ingin disayang-sayang, ingin menyayangi. Terus rasa pertemanan atau rasa persahabatan, terus ada rasa simpati, simpati terhadap orang, simpati terhadap kejadian-kejadian gitu kan. Ada juga yang keempat rasa empati. Nah, seperti itu ya. Rata-rata kalau muncul rasa-rasa ini kemungkinan besar anak-anak kita itu gorizahnya Gorizah Nau. Oke. Pemicu Gorizah Nau. Satu, perhatian. Kalau anak Nau dapat perhatian, suka GR gitu kan. Nah, terkena lah gitu kan ya. Terus dia sentuhan. Anak Nau seringnya kalau dapat sentuhan itu bahagia banget. Misal pulang sekolah. Umi, aku udah pulang gitu. Bunda, aku udah pulang. Peluk dong. Udah jarang dipeluk sama Bunda, udah jarang dipeluk sama Umi. Cium dong. Mau laki mau perempuan biasanya sama ya. Pengen disentuh, pengen dipeluk, pengen dicium. Kayaknya ada yang ini, ada yang merasa tuh barusan. Biasanya gitu. Kalau anak Nau itu senang kali dapat perhatiannya, apalagi sentuhan. Nah, yang ketiga, interaksi intensif. Jadi, kalau terjadi interaksi, misalnya nih, perempuan sama laki-laki ya, sering bertemu, sering bekerja sama, sering saling bantu dalam lingkungan yang mengkondisikan mereka sering berdua ya, itu bisa muncul naunya tuh. Laki perempuan ketika banyak menghabiskan waktu bersama itu bisa tahu-tahu timbul rasa suka. Cinlok gitu ya, cinlok. Cinlok bukan cilok ya. Gitu. Jadi itu ya bisa dari interaksi intensif. Terus anak Nau itu suka dengan keindahan. Keindahan seperti apa? Misalnya lihat barang yang cantik. Anak Nau tuh suka banget lihat yang seperti itu gitu ya. Anak Nau tuh suka barang yang cantik, suka barang yang indah, mobil keren gitu. Dia bakal terbuai itu. Nih, keren ya mobilnya. Bunda, mainannya bagus ya gitu. Terus Gorizah Nau juga bisa dipicu dan kerapihan. Suka gitu. Siapa sih yang suka rumah rapi gitu kan ya. Kamarnya rapi, apalagi kalau misalnya dibantu bundanya beresin kamar. Begitu dia pulang dari liburan gitu kan, ternyata bundanya udah make over kamarnya tuh. Jadi yang cantik gitu ya kamarnya tuh ya. Jadi yang spraynya baru gitu kan. Pulang-pulang dia langsung terbuai itu langsung. Soalnya pernah juga sih beberapa kali kejadian ya. Aku make over kamarnya gitu kan atau minimal ngerapihin doang gitu pas dia pulang tuh langsung minta peluk-peluk tuh kenapa seneng katanya mau bilang makasih katanya karena sudah bantu bereskan karena sudah bantu rapihkan katanya gitu. Lanjut. Nah ini ya penampakan karakter anak yang sensitif Gorizah Nau. Satu, kalau naunya, rasa sayangnya Ananda itu terpenuhi akan muncul rasa percaya diri. Mungkin ya anak nau ada kan, banyak malah ya, yang introvert gitu, nggak suka tampil di panggung. Tapi ketika misalnya dia harus tampil untuk tasmi, untuk baca surah, karena Gorizah naunya tercukupi dengan baik, dia berani tampil loh di depan. Diambil mic-nya, walaupun mungkin belum menatap audiens atau apa, tapi berani dia speak up hafalannya dia untuk disuarakan via mic gitu, via speaker, biar audiensnya bisa dengar gitu. Terus suka membantu. Nah, Gorizah Nau yang cukup terpenuhi biasanya senang membantu orang-orang di sekitarnya. Mau dia di sekolah, misalnya bantu ustazahnya nih di sekolah, kelihatan ustazahnya lagi ngajar, terus kelihatan
keringetan atau apa, dia punya tisu tak kasih gitu kan. Terus dia mau makan, nampak ustazahnya belum ngambil minum atau ustadznya diambilkannya minum. Terus nampak kita mau tidur nih, aku hampir tiap malam ya tidur itu ada aja nganterin air minum untuk diminum bundanya sebelum tidur. Itu seringnya sih anak nau yang seperti itu. Ini kayaknya anak bako nih dari tadi cari perhatian. Anak bako juga kok dulu langsung protes dia. Bakis juga sering ngasih minum. Oh ya ama anak nau, Masya Allah. Ternyata Ananda pada semangat ya. Ananda pada semangat merespon Uminya lagi siar menyimak kata-kata Uminya. Oke. Terus anak yang Goriza Nau juga rata-rata itu patuh pada orang tua dan guru. Jadi dari rasa sayang mereka terhadap orang tua dan guru akhirnya muncul kepatuhan. Gitu. Terus yang keempat, anak dengan Gorizah Nau biasanya mudah berteman. Jadi kayak people magnet gitu. Ada di lingkungan mana, ada aja biasanya yang suka ngajak kenalan, ngajak main, bahkan udah banyak minta tolong gitu sama anak-anak itu. Mudah berteman dia. Auranya itu mungkin ya dari situ nampak auranya itu aura penyayang. Jadinya orang-orang sekitar dia itu senang dekat-dekat dia, sehingga dia tidak sulit mendapatkan teman ya. Tinggal pakai sortir aja nanti teman yang seperti apa yang layak dipertahankan, terus yang mungkin sebaiknya dijauhi gitu kan. Tinggal itu aja kita nanti terapkan sama anak-anak. Terus anak yang sensitif Gorizah Nau juga penyayang. Selain menyayangi, dia juga senang disayang-sayang. Jadi seringkali kalau misalnya lihat entah uminya, entah bundanya, entah ayahnya kelihatan capek misalnya nih, kita pulang dari mana gitu, habis pulang jalan, suka disamperin, capek, mau dibawain minum. Nah, suka gitu kalau anak-anak yang Nau ya, walaupun nggak semua ya. Contoh-contoh lainnya mungkin bisa dirasakan sama bunda atau sama ayah ketika di rumah, apa yang terlihat dari anak-anak Nau ini. Terus yang keenam itu anak Nau biasanya suka memperhatikan orang dan juga perhatian sama penilaian orang lain terhadap dirinya. Keduanya biasanya seperti itu, suka memperhatikan orang dan juga suka perhatian apa yang dia lakukan, orang lain melihatnya kayak gimana gitu. Jadi dia lebih suka ke analisa ya. Analisa misalnya si A atau si Fulan gitu. Mi kok si Fulan gini ya. Gini ya gitu kan cerita. Emang kenapa? Ada cerita apa? Iya, waktu di sekolah Mi si Fulan gini terus ustazah gini. Dia cerita anak-anak Nau itu. Dia suka memperhatikan orang dan dia juga sangat peduli sama penilaian orang terhadap dirinya. Jadi kalau misalnya ketika dia melakukan ini lagi bad mood pulang sekolah. Kenapa nak? Kok nampaknya bad mood? Iya, tadi kesel di sekolah. Ada teman tidak bersifat asan katanya. Dia ingetin sama Ananda tuh kan. Terus kata Ananda, responnya gimana Mi? Dia melawan. Dia bilangnya kita terlalu ikut campur segala macam. Nah, dia lebih peduli ya terhadap penilaian orang biasanya anak-anak dengan Gorizah Nau. Oke, Pak Dev mau lanjut? Enggak, itu aja. Iya, ini cuma sedikit soalnya selainnya. Atau mau dilanjut sama Umi? Boleh. Oke, jadi sebenarnya kalau Mihan ini kalau cerita anak Nau dia senang banget. Karena dia bako. Jadi suka dimanja-manja sama anak Nau. Kalau sama anak bako ini berantem terus. Masih jauh rupanya ya. Paling sering berantem sama anak Nau yang paling besar. Anak bako paling besar. Oke, jadi tadi yang disampaikan sama Mihani Mas Super, nah, itu kondisi Gorizahnya seperti ini. Secara naunya cukup tinggi ya sensitivitasnya sama keterpenuhannya. Lalu takutnya juga
cukup bagus, cukup mengimbangi, terlepas nanti dari masalah tadayunnya. Jadi kita lihat nanti anak-anak Nau itu dia firm dengan dirinya, percaya dirinya bagus, gitu. Walaupun tidak seperti percaya dirinya anak Bakok, gitu, agak beda. Nah, ini kondisi anak-anak yang sensitif Nau-nya kuat dan sensitif Bakoknya juga cukup mengimbangi. Nah, gimana kita menghandle anak-anak seperti ini? Nah, anak Nau, cek, hilang suara Bi. Cek, suara Bi enggak? Pas. Cek. Cek. Oke, pas. Masuk ya, oke. Oke, jadi kondisi anak yang naunya sensitifnya bagus dan goriza nabakoknya juga cukup bagus, kita mengimbangi. Itu kita penanganannya diawali dengan naunya. Nah, jadi nanti unik nih anak nau ini ya. Semuanya nanti selalu diawali dengan naunya. Jadi kita puji-puji dia gitu nanti ya. Terus baru kita kaitkan dengan tadayun. Nah, jadi selalu pengkaitan dengan tadayun kita tempatkan kedua paling umumnya gitu ya. Jadi sehingga penanganan itu selalu berkaitan dengan tadayun, dengan penciptanya. Lalu baru nanti bakoknya kita naikkan juga supaya tidak tertinggal. Di gambaran bisa seperti ini. Pertama kita besarkan jiwanya, kita puji-puji dianya. Gitu ya. Jadi lebih ke dirinya daripada prestasinya yang kita puji. Gitu ya. Lalu puji sikap baiknya. Gitu. Kalau dia penyayang, dia suka bantu orang, dia pandai berteman, itu kita puji-puji. Gitu. Lalu kita motivasi dengan menekan pada sikap dan kelembutan hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Artinya nih kita sudah mengaitkan kepada tadayunnya. Gitu. Jadi setiap kali dia berbuat baik, dia akan selalu ingat, oh ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasul dan para sahabat. Gitu. Jadi semangat dia untuk berbuat baik itu lebih besar gitu, daripada hanya sekedar berbuat baik saja. Lalu dikuatkan lagi dengan dalil-dalil gitu, dari Al-Quran dan hadis. Dan kita doakan dia untuk bisa berkontribusi dengan banyak orang gitu. Jadi sikap penyayang ini kalau misalnya selama ini dia penyayangnya hanya dirasakan oleh keluarga gitu misalnya ya. Kita dorong dia untuk bisa rasa sayang ini lebih banyak lagi orang yang merasakan gitu. Contoh konkretnya gini. Dulu saya Nau ya. Jadi kalau istri itu lebih sensitif Bakok, saya lebih sensitif Naunya. Dulu ketika kita mulai ikut training motivasi lah ya dulu ya, kita sudah diminta kamu mau berkontribusi apa untuk dunia gitu. Untuk umat gitu kan. Dulu belum kebayang. Baru kebayang itu saya ingin jadi ayah yang terbaik gitu. Saya menjadi ayah yang terbaik, bahasanya begitu. Nau kan. Mikir itu cuman keluarga gitu. Nah, mikir ayahnya itu pun hanya untuk anak-anak sendiri gitu. Waktu itu kita anak 3 ya. Baru anak 3 ya, sampai gazi. Nah, baru mikirnya tuh anak-anak sendiri gitu. Tapi makin di sini, makin digali, makin dikuatkan dari tadayunnya segala macam. Akhirnya mulai berubah cara berpikirnya bahwa anak-anak yang harus dididik, anak-anak yang harus diselamatkan itu bukan hanya anak sendiri. Nah, istilahnya itu bukan hanya anak biologis, tapi juga anak ideologis. Nah, mulailah akhirnya kita kemarin mulai menghandle sekolah gitu kan, mulai terbangun tuh rasa sayang itu dengan anak-anak yang lain juga, bukan hanya anak sendiri gitu. Mulai terasah, namanya makin terasah. Mulai anak-anak ini juga butuh mendapat kasih sayang juga gitu. Jadi akhirnya motivasinya berkembang. Pengen lebih banyak anak-anak yang mendapatkan pendidikan atau sentuhan yang benar dengan konsep-konsep pendidikan khairul ummah. Nah, seperti itu. Jadi ketika anak kita lakukan seperti itu, kita motivasi dia, kebaikan dia tuh bisa dirasakan lebih banyak orang, kasih sayang dia bisa dirasakan lebih banyak sama orang, sikap dia membantu bisa membantu lebih banyak orang, dia akan semangat. Nah, contoh satu lagi nih anak Nau kita, cloningan saya. Padahal nggak pakai teknologi cloning. Dia senang membantu gitu kan. Nah, tapi masalah cita-cita dia bingung. Nah, seperti saya juga dulu waktu kecil. Kenapa? Karena ya itu tadi anak Nau itu nggak terlalu ambisi untuk menjadi apa gitu. Harus benar-benar diarahkan. Nah, Gazi, anak ketiga ini yang Nau banget ini, sama.
sampai sekarang ditanya pengen jadi apa, masih bingung. Ya, lebih ke Ya nggak sampai sekarang lah ya, udah berapa bulan yang lalu gimana gitu. bisa nyenangin orang Nah, tuanya. jadi jawabannya gimana Umi senangnya aja lah gitu. Nah, ini kan sebenarnya mengkhawatirkan ya anak belum tahu tujuannya mau kemana, padahal dia udah kelas 6. Akhirnya kita coba gali dari minat dia di mana, terus kita kasih tawaran beberapa. Tapi tawaran-tawaran itu semuanya kita motivasi yang bisa berkontribusi untuk umat gitu, untuk orang banyak. Gitu. Nah, akhirnya dia mulai berpikir, oh kalau ini bisa sesuai dengan hobinya dia juga, gitu. Terus bisa bermanfaat juga untuk orang yang banyak. Nah, jadi malah semangat dengan arahan seperti itu. Gitu. Semoga semakin mantap ya Gazi ya ke depannya dengan cita-citanya. Gitu. Untuk apa memproduksi makanan sebanyak-banyaknya biar Gazi nggak kekurangan makan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita apa motivasi dia untuk bisa berkontribusi kepada lebih banyak orang, untuk lebih memperluas dampak dari kasih sayang. Lalu hindari memberikan tantangan secara langsung. Nah, biasanya anak-anak ini nggak suka ditantang. Pokoknya kalau besok berhasil di apa ya tantangan yang langsung itu modelnya. Contohnya gimana kalau memberi tantangan langsung? Suara nggak masuk. Contohnya hindari memberikan tantangan. Misalnya ada event yang mengharuskan anak-anak ikutan lomba ya di sekolah lah misalnya kan. Kita menghindari ya ngasih tantangan A. Kalau misalnya A bisa ikut lomba ya A, nanti A bisa ngalahin yang lain gitu kan, nanti A dikasih hadiah. Nah biasanya anak-anak mau itu dikasih tantangan kayak gitu tuh males gitu loh. Siapa sih? Kenapa sih mesti menang katanya? Malah ngeleos. Iya, istilah dia kayak dikasih beban. Jadi kalau sama anak nau itu kita apa ya ngasih motivasi sama dia andai-andai aja, andai menang nanti dikasih ini. Jangan bandingkan dengan yang lain. Kalau A bisa ngalahin si A gitu kan, nanti dia ngerasa dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi berarti ya, jadi tantangan tuh nggak kalau juara nanti gini harus bisa juara. Tapi lebih kita motivasi kalau misalnya bisa seperti ini nanti begini ya dikaitkan dengan motivasi yang apa untuk kontribusi tadi gitu. Atau dikaitkan dengan kasih sayang uminya atau abinya gitu. Itu dia akan lebih senang motivasi seperti itu. Mana nggak pencet? Ini slide selanjutnya ya. Nah, dan ketika memotivasi anak nau itu nggak harus di depan banyak orang. Jadi boleh di banyak orang tergantung situasi gitu ya. Tapi nggak harus karena khawatir nanti kalau banyak orang dia malah malu. Anak nau ini kan gampang malu. Jadi malah risih kita dipuji-puji di depan banyak orang gitu. Kita motivasi di depan banyak orang. Ada GR. Dan perbanyak sentuhan fisik. Anak-anak ini senang dipeluk-peluk, cubit-cubit pipinya, diusap-usap kepalanya. Mereka senang. Beda dengan anak-anak bakok yang nggak terlalu senang. Nah, gitu. Next, oke. Penampakan dari Goriza Nau ya. Bukan. Penampakan dari Goriza Nau itu yang pertama kelihatan banget ya anak Nau ini sangat suka nangis. Emosional nangis. Jadi anak Nau kadang-kadang gini, dia nyari barang. Padahal barang itu dia yang make, dia yang simpen. Terus pas mau make, nggak nampak di tempat dia terakhir simpen. Itu ceritanya udah nangis-nangis duluan tuh. Udah yang, kenapa? Di mana ya? Katanya barangnya, Umi pindahin ya. Katanya, Bunda pindahin. Apa nih?
Emang simpan apa? Simpan sepatu roda. Di mana sepatu rodanya? Di atas jemuran handuk. Tapi nangis saja. Bundanya bingung dong. Yang makin dia, yang nyimpen dia, yang ngilangin juga dia. Megang ke situ aja enggak gitu. Tapi udah kejer, udah nangis gitu kan bawahnya tuh. Sampaikan aja ketika seperti itu, ya dibilang aja, bisa istirahat dulu nggak nangisnya, biar bunda ngerti apa maunya, apa yang dicari, kenapa nangisnya. Kalau misalnya bisa cerita dengan baik-baik, tahu apa yang dicari, tahu apa yang dibutuhin, kita juga nyarinya kan tenang. Dibanding ngadepin anak yang emosional nangis, dia cerita aja susah, tapi yang dia tangisin, terus mau nyari juga udah risih duluan rasanya ya. Udah yang apa ya, galau gitu ya. Nah, itu dia. Nangis menjadi senjata buat dia. Jadi, biar bundanya mau carikan, nangis dulu dia kencang-kencang. Heboh dulu dia kencang-kencang. Jadi kita yang ada malah chaos kan. Risih gitu loh, gitu kan. Nah, itu dia bentuk juga dari dia butuh perhatian kita. Saking hausnya perhatian, maka seperti itu. Gitu. Terus yang keempat, pengen selalu dimenangkan. Ini kelihatan banget ya, pengen selalu dimenangkan ya. Misalnya baru aja ya kejadian misalnya kan, kakaknya butuh pakaian baru, warnanya harus hitam. Sliding lah kan, karena udah nyari secara offline, nggak ada barangnya sesuai harapan, akhirnya nyari online. Nyari online, datang anak Nau nih, mau dipesankan hal yang sama, padahal baru beli baju minggu kemarin. Iya, tapi kan bajunya putih, yang kakak pesan warna hitam. Mau dikembarin dong, Mi. Selalu pengen dimenangkan. Ya, pandai-pandai kita. Ada saatnya kita menangkannya, ada saatnya enggak. Tergantung kondisi. Kalau kondisi lagi ada rezekinya boleh lah ya, nggak apa-apa, ya udah sekalian dikembarin ya. Tapi kalau nggak ada, ya kasih pengertian sama Nanda. Kondisinya sekarang budgetnya cukup untuk kakak aja. Untuk Ade belum. Ade kan baru belanja baju. Jangan iri-iri sama saudara, karena orang yang iri itu sifat yang nggak baik. Itu sifatnya nanti bawa dia ini sifat pengaruh dari setan, orang-orang iri. Nggak boleh iri. Nanti kalau pas butuh juga kan dibeliin. Gitu. Terus cenderung menyalahkan orang lain atau kondisi. Misalnya ketika tasnya nih baru dapet tas nih, tasnya lagi dicuci gitu kan. Tasnya istilahnya cantik, tasnya dia dapatkan. Terus kakaknya rezeki dia dapat tas baru. Karena kakaknya selama sekolah belum pernah dibeliin tas baru gitu kan, selalu turunan dari kakak-kakak. Pas kemarin ini dibeliin tas baru. Dia punya tas juga, padahal dia udah berapa kali beli tas baru. Udah 2 kali 3 kali. Kebetulan yang terakhir itu tasnya lagi dicuci. Menangis lagi. Dia salahkan apa? Biar dia tidak disalahkan dia menangis karena ego atau karena kepengen hal yang sama dengan kakaknya, akhirnya dia bilang, tasnya kapan selesainya dicuci, katanya. Aku mau tas aku, tas yang cantik itu. Lihat tas kakaknya itu cantik gitu. Jadi begitulah anak Nau ya, rame. Terus manja, yaitu salah satu bentuk-bentuk tadi itu salah satu ya kurang lebih ya efek dari biasnya manjanya dia. Semuanya pengen dia yang jadi perhatian. Terus banyak minta tolong. Kayak gini, misalnya nih, Mi, aku haus. Padahal gelas ada, minum ada, deket meja lagi deket omnya. Tapi karena pengen perhatian, pengen dimanja, dia minta tolong. Emangnya belum minum? Belum. Tadi udah. Iya, tapi haus lagi. Kira-kira dekat kita ini ada gelas nggak? Cari dia kan. Ada airnya nggak gelasnya? Ada. Dekat mana? Dekat meja. Ya udah diambil kan, dekat kan. Kalau misalnya nggak ada cuma gelas doang, ya udah tahu kan tempat air, boleh ya. Sekali-kali mengkondisikan anak lebih mandiri boleh. Tapi kita juga memanjakan dia juga boleh. Jadi lihat kondisinya lah. Kalau perhatian dia lagi ngerasa jauh banget sama kita,
ya dimanjakan nggak apa-apa. Tapi kalau kita ternyata lagi susah banget, misalnya kalau misalnya lagi nyusuin atau apa gitu kan, minta anak lebih mandiri. Tapi tetap dikasih pemahaman, tolong adek bantu dulu ya, kakak bantu dulu ya, Umi lagi nyusuin, bisa kan ambil sendiri, anak hebat, anak solehah, gitu paling. Terus gampang minder. Jadi anak-anak now ini karena sensitif perasaannya, kalau dia dapat perlakuan atau dapat kondisi yang kurang nyaman, bisa mudah minder. Kayak misalnya nih, di suasana yang hektik atau di suasana yang lagi rusuh gitu kan. Terkadang dia mending milih minta tolong daripada minder gitu. Kenapa nggak berani ngomong sendiri, misalnya bayar belanjaannya ke kasir gitu. Dia malu. Enggak lah, Umi aja lah. Kalau bisa minta tolong, kenapa enggak ya? Betul nggak, Pak Bos? Gitu. Nah, kondisi yang ini, kondisi yang naunya tinggi, tapi bakonya rendah ya Pak Su. Nah, rasa naunya tinggi, bakoknya rendah. Nah, tinggal kita cek nanti tadayunnya seperti apa. Nah, untuk ngatasinnya dengan nau yang tinggi kita penuhi naunya, tadayunnya kita seimbangkan dengan nau. Jadi kalau misalnya dia punya rasa, misalnya ya kayak tadi ya, sifat yang misalnya ketika dia lagi manja misalnya ya, lagi pengen ditolong gitu kan, lagi pengen manja, tapi kitanya ternyata tidak bisa memenuhi saat itu, kayak kondisi tadi ibu lagi busui gitu kan, kita tingkatkan tadayunnya. Misalnya gini, lagi manja kita nggak bisa manjain saat itu, kan gelasnya deket, kan airnya tahu tempatnya di mana, kan punya tangan, punya kaki, bisa ambil sendiri. Allah kasih kita kelebihan itu kepada manusia biar kakak bisa memenuhi kebutuhan kakak sendiri. Kakak bisa kalau haus bisa ambil sendiri, gelasnya ada, airnya ada, kakinya sehat, tangannya sehat. Allah kasih kelebihan itu, maka wajibnya kita bersyukur sama Allah. Kalau Allah memberikan kita semua kemampuan untuk bisa mengurus diri kita sendiri. Umi sekarang lagi bisa bantu, kakak tentu bisa dong bantu Umi untuk memandirikan bahasanya agak susah ya. Kakak bisa dong bantu Umi untuk menolong diri kakak sendiri untuk bisa minum. Jadi nggak haus lagi. Allah maha besar kan, maha baik. Kasih kakak semua kemampuan itu. Gitu. Jadi untuk ningkatin tadayunnya. Baru nanti yang terakhir, bakonya kita motivasi untuk bisa higher and higher menyeimbangkan dengan tadayunnya. Nah ini ya, pemenuhan gorizah naunya. Pemenuhan gorizah naunya itu dengan membesarkan jiwanya tadi. Membesarkan jiwanya itu bisa dengan beberapa cara ya, membesarkan jiwa dengan aksi kita, dengan bahasa kita, sehingga dia merasa jadi anak yang paling dapat full perhatian ya. Terus, nah, puji dirinya ini bagian dari membesarkan jiwa juga. Jadi jangan lupa untuk selalu mengeluarkan kata-kata positif terhadap anak kita. Hindari stigma-stigma negatif ya. Hindari kata-kata negatif. Kenapa? Karena bahasa bisa mencerdaskan akal anak. Kalau dia dikasih bahasa-bahasa positif, maka dia akan menjadi anak yang pede. Walaupun misalnya kelakuan yang kita lihat dari dia itu jelek, mungkin kalau di Pekanbaru ya banyak bahasanya itu cengeng, tengil, terus apa gitu. Kita modifikasi kata-kata yang kurang ahsan itu sehingga terlihat positif di depan anak-anak. Misalnya dia lagi rewel gitu, kita bilang, kenapa Adinda kok nangis terus tuh Anandanya gitu. Kita bilang, lagi seru dia dengan emosinya. Itu kan positif ya, lagi seru dengan emosinya dibanding kata-kata rewel. Terus misalnya dia lagi cengeng nih, ganti kata cengeng itu. Kok cengeng sih? Nah, kita ganti. Loh, kok tumben lagi pengen nyanyi terus ya gitu. Emangnya lagi nyanyi apa sih gitu.
Nah, bisa kita ganti ya dengan kata-kata yang lebih membesarkan jiwanya. Jadi dia tidak merasa direndahkan, tidak merasa dipojokkan, tidak merasa aktivitas dia itu jelek. Sebenarnya itu bukan aktivitas jelek, tapi dia sedang mengeluarkan potensinya. Allah itu anugerah terbaik Allah berikan anak itu ya. Anugerah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka seyogianya kita menjaga hati mereka, terus mengarahkan tingkah laku mereka ke arah yang lebih baik. Puji sikap baiknya. Ya, tiap kali kita dapat kelakuan dari Ananda, selalu bilang, Alhamdulillah, makasih ya, Aa udah perhatian sama Umi, bawain minum, makasih ya, Aa udah seneng kalau dipeluk-peluk Umi gitu kan, udah mendambakan kasih sayang dari Umi gitu kan. Terus ya itu, kita memotivasi dia melakukan hal-hal tersebut sambil kalau bisa sambil dipeluk, diusap kepalanya, dielus, kadang kalau malam mungkin ya sambil garuk-garuk punggung gitu ya, sambil nina bobo ya gitu kan. Ingatkan orang tua dan saudara-saudaranya sayang kepadanya. Jadi setiap kali misalnya dia cengeng kayak gitu kan, dengar lagi nyanyi-nyanyi terus gitu kan. Kenapa? Kok nangis? Iya, tadi sepatu rodanya di situ kok nggak ketemu. Emang disimpan di mana? Iya di situ. Kalau misalnya betul disimpan di situ pasti nampak kan? Pasti ada kan barangnya kan? Kalau memang nggak ada, boleh nanti Umi bantu carikan. Umi kan sayang sama Asma misalnya kan. Pasti Umi bantu carikan. Tunggu sebentar ya. Umi mau bantu kalau Asmanya bisa berhenti menangis dulu. Bisa tenang dulu baru Umi bantu carikan. Kalau belum bisa tenang ya udah dipeluk dulu aja sama Umi ya. Kasih air minum, dipeluk-peluk. Gak usah dulu dikerjain gitu kan. Jadi dia tahu ketika dia pengen dipenuhi keinginannya, maka dia harus menjadi anak yang baik. Harus bisa menurut apa kata bos. Karena kita adalah bos di rumah. Umi dan Abi, ayah dan bunda, itu bos di rumah. Jadi dia mau mendengar kita. Oke Umi, akhirnya dia nggak sampai 5 menit berhenti nangisnya karena dia mau barangnya dicarikan. Kalau dia nggak berhenti nangis, Uminya nggak akan gerak. Uminya rebahan aja sebelah dia, peluk-peluk, cium-cium. Dia nggak mau ya udah, pokoknya duduk manis deket dia. Udah tenang baru kita kerjakan. Jadi dia bisa lebih cepat mengontrol emosinya. Nah, kasih tahu juga bahwa orang tua dan saudara-saudaranya sedih bila ia bersikap seperti itu. Nah, nanti disampaikan, dia udah tenang, udah nak, yuk kita cari. Ketemu barangnya kan, rupanya di pinggir lemari. Tadi lupa ya simpannya di situ. Padahal kalau nggak nangis, tadi langsung ketemu. Cepat ketemunya. Kalau nangis kan Umi jadi repot malah nungguin Asma nangis, malah nenang-nenangin Asma, bahasa Asma pun nggak jelas Umi dengar gitu kan, nggak jelas Bunda dengarnya apa gitu itu kan. Nah kalau kayak gitu kan jadinya Bunda sedih, gimana mau bantu Asma, gimana mau bantu nyariin, gimana mau segera gerak, yang ada Uminya gelisah, Bundanya gelisah gitu. Itu yang kita sampaikan. Terus yang ketujuh ya, puji dan motivasi dengan mengaitkan pada sikap dan kelembutan hati Rasulullah SAW dan para sahabat dalam memimpin umat Islam. Ini jangan lupa ya, selalu ya harus mengkaitkan dengan sirah nabawiyah, dengan kelembutan hati Rasulullah. Baik, nanti mungkin contoh-contoh nanti kita bakal share lagi ya. Terus sampaikan dalil dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan menyayangi sesama dan saling tolong-menolong. Ini juga bisa kita Google ya terkait ini, banyak ayat-ayatnya. Nah, kali ini nggak dimasukin di slide ya ayat-ayatnya ya sama Pak Asi ya. Mungkin nanti kita upgrade lagi. 9, motivasi dan doakan dia untuk semakin banyak orang yang tersentuh dan tergerak dengan sikap ininya. Jadi ketika Ananda sudah banyak berbuat baik, sudah banyak membantu keluarga di rumah, ketika dia di luar, ingatkan saja untuk beraksi yang sama dengan di rumah.
dengan memotivasi istilahnya pahala yang Allah kasih. Misalnya gini, Umi, tuh lihat ya di kelas kok misalnya nih di meja ustaznya banyak sampah atau ustadznya gitu. Padahal bukan sampah ustadz atau ustazah gitu kan. Misalnya anak-anak gitu lempar-lempar kertas letak di situ. Kalau kayak gitu kayak mana tuh? Dibuang aja sampahnya. Tapi kan bukan punya tuh nih, bukan punya abang. Masa abang yang ngerjain? Nah, kira-kira kalau atau abang melakukan itu, Allah kasih pahala nggak? Allah mau nggak ngasih rezeki yang lebih buat AA? Mungkin nggak bisa lihat pahala itu, tapi istilahnya akan terasa. Ketika kita berbuat baik, Allah akan kasih beribu kebaikan juga buat kita. Jadi ketika kita juga mau membantu orang, Allah akan bantu kita. Kita mempermudah orang, Allah juga akan mempermudah kita. Jangan lupa untuk setiap aksi yang bisa kita lakukan, Allah pasti kasih timbal balik untuk itu. Mungkin Gazi sekarang belum bisa lihat, tapi insya Allah Gazi akan merasakan. Ya, kerasa lah ya sama kita juga di kehidupan sehari-hari, ketika kita ikhlas nolong orang gitu ya, atau ikhlas bantu orang, insya Allah Allah langsung perlihatkan. Begitu juga kalau kita berbuat buruk gitu kan, begitu juga yang Allah kasihkan langsung Allah perlihatkan gitu kan. Kita kena sentil istilahnya gitu kan. Lakukan tanpa ada kehadiran orang lain. Jadi anak-anak mau itu kalau dimotivasi, didoakan, dia lebih senang dalam kondisi yang intim. Misalnya kita lagi berdua atau cuman ada orang-orang terdekat aja, umi abinya gitu. Depan adiknya aja dia kalau dimotivasi, misalnya dia kurang asan nih bersikap misalnya sama adiknya, terus kita tegur. Tegurnya depan adiknya itu dia nggak suka. Seolah-olah memperlihatkan keburukan dia depan orang lain, aib dia depan orang lain gitu. Padahal maksud kita memotivasi, tapi dia tidak terima. Artian dia itu lebih nyaman kalau apa-apa terkait perbuatan-perbuatan yang harus diperbaiki itu harus disampaikan secara dia ke dia itu secara personal. Nggak suka depan orang lain. Istilahnya apa ya? Nanti ketahuan dong kalau aku sempat nggak ahsan sama orang lain, aku nggak mau. Aku tuh maunya terlihat baik karena dia sangat perhatian apa penilaian orang terhadap dirinya, anak Nau itu. Dia pengen disebut sebagai anak yang baik. Jangan membanding-bandingkan. Ini nggak suka banget ya anak Nau. Misalnya gini, anak kedua dibandingkan sama anak pertama atau sama anak ketiga. Terkait misalnya gini, hafalan. Pencapaian anak pertama misalnya ketika dia kelas sekian SD gitu ya, itu udah bisa menghafal sekian juz. Misalnya kita ngomong nih, Bang, abang kok kelas 5 masih sekian juz? Teteh kok udah sekian juz? Nah itu jangan terluka harga dirinya. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Setiap orang punya kelebihan yang berbeda. Jangan dibanding-bandingkan. Oke, mungkin abangnya dia melaju di manajemen emosi misalnya. Atau abangnya itu pandai melobi orang. Abangnya itu pandai pendekatan sama orang. Misalnya kalau tetehnya, misalnya karena dia bako atau dia pandai memacu dirinya untuk berprestasi, menantang dirinya untuk bisa lebih dari yang lain. Terus misalnya sama yang lain, sama adiknya gitu. Adiknya ini orangnya lebih bisa menerima gitu. Jadi dia misalnya hafalannya bisa lebih dari abangnya karena ada guru pembimbing misalnya. Jangan dibanding-bandingkan. Kita juga nggak suka kan dibanding-bandingin ya. Yang perlu banget sama kita bukan membanding-bandingkan, tapi memotivasi kelebihannya. Kelebihannya ada di sisi mana, itu yang dimotivasi. Ketika ananda kita memiliki kekurangan, itu sebetulnya PR kita untuk bantu dia bisa upgrade kekurangannya itu. Tapi dengan cara memotivasi, jangan disebutin
kekurangan dia secara gamblang sehingga bisa merendahkan dia, itu nggak boleh. Kita tetap kalimat motivasi yang membangun jiwa, membesarkan jiwa, terus dia bisa upgrade sendiri nanti, insya Allah. Kita bimbing dikit-dikit, lama-lama bisa upgrade sendiri. Berikan tugas-tugas kecil di rumah untuk menaikkan kepercayaan dirinya. Untuk anak nau nih, cukup dengan tugas kecil. Misalnya gini, senang nggak bantu Umi? Senang nih. Kira-kira sukanya bantu Umi apa? Sukanya bantu Umi cuci piring. Cuci piring? Iya. Kalau gitu, boleh bantu Umi cuci piring hari ini? Bisa? Bisa. Umi lagi beres-beres gitu kan. Terus datang tuh, sering dia menawarkan diri, Umi, apa yang bisa bantu nih? Kayak tadi malam kan bongkar-bongkar aku ya. Apa yang bisa bantu? Oh, lagi butuh yang nyapu nih kayaknya. Karena habis bongkar-bongkar, nyapunya banyak juga. Kata dia, langsung ya bawa pengkinya, bawa sapunya, bawa serok. Begitu langsung di swipe. Ketika dia swipe, ya udah sebelah sini. Alhamdulillah, udah bersih-bersih. Ih, keren lah nih. Jadi rapi rumah kita nampaknya nih. Hasil karya juga nih. Gitu. Tetap kita motivasi, jadi dia senang memberikan bantuannya, senang mengerjakan tugas-tugas kecil dari kita, tugas-tugas di rumah, karena itu bisa membangun juga kepercayaan diri dia, merasa tenaganya dihargai, merasa Umi terbantukan dengan bantuan dia. Boleh nih lanjut. Lanjut. Udah 4 slide. Tafadhol. Jadi dia anak-anak yang bakoknya agak kurang sensitif dan kurang terpenuhi. Memang luar biasa. Anak-anak yang bakoknya agak kurang sensitif. Lalu ada satu kondisi lagi. Nah, ini kalau ternyata naunya ini rusak. Gitu. Jadi dia sebenarnya sensitif nau, tapi rusak. Kenapa? Karena kurang dapat perhatian. Nah, kalau ini kejadiannya, ini biasanya bakoknya malah muncul tinggi. Kenapa? Karena bakok ini kan esensinya perlindungan diri. Jadi ketika naunya rusak, bakoknya jadi muncul. Jadi berusaha melindungi dirinya yang terluka, lah istilahnya gitulah. Jadi bakoknya muncul. Penampakan itu agak jelek. Nah, tergantung nanti terlepas dari kondisi tadayunnya. Penyebabnya apa? Tuntutan prestasi. Nah, anak-anak nau ini kan nggak terlalu suka ya dituntut prestasi. Sementara kita kadang orang tua ini nggak paham anak, terus saja kita tuntut dia untuk berprestasi. Target, kasih target, ya nggak suka target lah, nggak suka, pokoknya kalau harus memenuhi tuntutan prestasi itu nggak suka lah intinya. Karena mereka kan lebih sukanya itu pribadinya yang dipuji-puji gitu. Nah, ketika ini terlalu besar tuntutan prestasi, ini bisa rusak nau anak. Atau terlalu berlebihan untuk tampil dominan. Nah, ini biasanya anak-anak laki-laki ya, anak laki-laki yang misalnya dia tidak jago olahraga misalnya, terus didorong untuk harus bisa olahraga, harus bisa jago gitu, harus tampil dominan gitu. Nah, ini kalau terlalu berlebihan, ini naunya bisa rusak. Juga sudah tuntutannya besar, minim pula perhatian terhadap dirinya gitu. Nggak terlalu diperhatikan dirinya. Lebih dituntut itu prestasi, sementara dirinya itu nggak terlalu diperhatikan. Nah, ini kalau kayak gini terus menerus bisa rusak. Nah, juga sering diajak cengeng. Gitu. Nah, jadi anak laki-laki kok cengeng, gitu kan? Nah, ini umum ya di budaya kita gitu ya. Dasar cengeng, laki-laki cengeng, nah, gitu. Nah, ini bisa merusak naunya juga. Seolah cengeng itu adalah sebuah dosa. Jadi kesan dia tuh cengeng itu adalah nangis adalah sebuah kesalahan. Gitu. Nangis adalah sebuah dosa. Sehingga naunya jadi rusak. Dan hatinya yang lembut sering diolok-olok. Jadi dia suka bantu orang, dia suka sayang-sayang sama orang, malah diolok-olok gitu.
Nah, ini juga bisa mencederai nauknya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab yang bisa bikin nauk seorang anak itu rusak. Yang awalnya dia sensitif nauknya, tapi karena terlalu sering diremehkan, malah nggak diperhatikan, nauknya bisa jadi rusak. Mungkin bisa jadi ini ya, jadi kecenderungan cewek-cewek nantinya ya, karena kalau Nah, dampaknya apa? Dampaknya ini jadi gampang emosi, marah-marah gitu kan. Gampang tersinggung, haus pengakuan. Nah, mirip-mirip anak yang bakoknya tinggi tapi nauknya rendah. Nah, haus pujian, tapi dia juga pengen dimanja-manja gitu. Apa nak? Mau klik. mau klik. Nah, Ini yang mana sih? kenapa dia pengen dimanja-manja? Karena dia sebenarnya tetap nauknya harus dipenuhi gitu. Tapi dia kurang bertanggung jawab. Nah, ini nggak semuanya ya, ada juga yang masih kelihatan bertanggung jawab, dia memang tergantung berat tidaknya kasusnya. Gitu ya. Tapi kalau yang kasusnya cukup berat, dia kurang bertanggung jawab. Jadi dia nuntut banyak, tapi dia sendiri tidak melakukan. Gitu. Nah, anak-anak yang kayak gini, gitu ya, orang-orang seperti ini, lagi-lagi namanya si nauk, yang harus dibenahi duluan itu adalah nauknya. Gitu. Lalu tadayunnya, dan baru bakoknya. Karena memang kalau anak nauk ini hasil pengamatan kita gitu ya, dan hasil pengalaman kita, emang nggak bisa langsung bakok tuh nggak bisa. Langsung tadayun juga nggak pas. Gitu. Emang harus nauknya dulu yang kita sirami, gitu. Harus kita isi terus menerus. Gitu. Anak-anak nauk ini memang luar biasa. Nah, penanganannya kita harus minta maaf kepada anak kalau memang ada salah pengasuhan. Ini akan sangat kena sekali kepada anak-anak nauk. Anak bakok juga butuh kalau kita ada salah penanganan ya, dia tetap butuh juga minta maaf. Cuman untuk anak nauk ini lebih besar dampaknya kalau kita memang minta maaf kepada mereka. Nah, kita harus yakinkan lagi kalau semua orang itu sayang padanya. Semua orang ini peduli pada dia, semua orang ini perhatian pada dia. Artinya kan memang dari orang tua ya emang benar-benar harus effortnya lebih gitu. Nah, ceritakan orang tua saudara-saudara itu bahagia bersama dia gitu. Intinya orang-orang tuh peduli, orang-orang tuh senang kalau dia itu ada gitu, akan kehilangan kalau dia nggak ada gitu. Wah, orang tua itu bangga melihat dia. Jadi ya ini harus dibalik lagi nih semua yang penyebab-penyebab tadi gitu. Kalau selama ini orang tua cuek sama anak yang nauk ini, harus dibalikin lagi. Emang dari orang tua betul ini, memang harus ada perubahan awal. Nah, pahamkan tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Allah selalu menyayangi dia. Kembali tetap kita kaitkan selalu dengan penciptanya, dengan Allah, dengan Rasulnya, yaitu pada tadayunnya gitu ya. Yakinkan akan kebaikan hati dirinya, puji dan beri reward untuk prestasi-prestasi kecilnya ini, kita bangkitkan lagi bakoknya. Jadi sebenarnya emang bakok ini emang lagi posisi tinggi kan, jadi tetap kita kasih supaya nggak berbalik malah bakoknya yang jadi rusak. Nah, jangan sampai salah penanganan. Nah, contohnya begini, langsung memotivasi tadayun sebelum menaikkan nauknya. Kenapa sebaiknya tidak langsung ke tadayun? Beda ya, kalau yang kemarin bakok itu kita tuntaskan dulu tadayunnya, gitu kan, baru bakoknya. Kalau anak nauk, baiknya kita tuntaskan dulu nauknya. Gitu. Kenapa? Lagi-lagi kalau dia merasa kita tidak fokus pada dirinya, gitu kan, malah berpotensi muncul rasa marah pada Allah. Nah, jadi langsung kita sampaikan dalil-dalil gitu kan, dia kok malah ngomongin orang lain sih gitu, bukan ngomongin aku gitu. Nah kalau ini terus-terusan gitu, dia malah marah sama aku harus bahagia. Nah itu begitulah, pokoknya aku lah gitu. Jadi kalau kita bahas yang lain dulu, dia malah mempertanyakan kok bukan aku dulu yang dibahas gitu. Jadi khawatirnya salah-salah penyampaian itu akan malah muncul rasa marah pada Allah. Dan jangan juga menaikkan bakok sebelum menaikkan nauk. Nah, anak akan semakin merasa tertekan dan akan semakin menjauh dari kita. Jadi kan bakoknya udah tinggi nih, mau kita tinggikan lagi kan makin parah jadinya. Anak kan, dan menaikkan itu dengan cara ini pula gitu kan, memberi tekanan-tekanan lain gitu. Makin merasa tertekan lah anak-anak kita yang aslinya nih nauk gitu, aslinya nih pandai berkasih sayang, pandai menunjukkan dia peduli sama orang gitu. Apalagi kalau dia mampu menunjukkan kepedulian dan kasih sayangnya sama orang tua, itu kan luar biasa ya. Tapi ketika salah penanganan, akhirnya dia tidak mau menunjukkan kalau dia itu sayang lagi.
Akhirnya dia melindungi dirinya dengan bakoknya yang tinggi. Terakhir, tetap reminder bahwa paling baik itu adalah keseimbangan antara nauk, bakok, dan tadayun. Nah, insyaallah penyampaiannya sudah selesai. Kita walau bisawab, kita masuk ke sesi diskusi. Nah, silahkan. Hah? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sini sudah hadir Bang Rinaldi, Bu Rika, alhamdulillah rutin sekali mengikuti kita. Ada Bang Yudhistira, ada Umu Afiyah. Tadi bagi Kia yang keluar kayaknya ya. Baik, silahkan yang mau menanyakan boleh, mendiskusikan boleh, mengasih contoh juga boleh, atau mau menanyakan langsung kira-kira anak saya seperti apa boleh juga. Atau misalnya masih ada penyampaian yang masih membingungkan, mau diperjelas juga silahkan. Kemarin Pak Yudhistira ya yang masih bingung dengan bako, nau. Semoga sudah semakin jelas ya Pak Yudhistira. Pak Yudhistira sudah kebayang bako, nau, tadayun minggu depan. Tadayun sudah. Sepi. Alhamdulillah. Gimana? Tidak ada yang mau. Bu Rika, saya reminder anak saya. Boleh sharing Bu Rika, ada punya berapa anak nau kira-kira kalau udah dianalisa kan udah tahu bako sama nau ya Bu Rika. Ada berapa anak Bu Rika gitu kan sharing, terus kira-kira anak Bu Rika ini bako kah atau nau kah? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya masih agak bingung anak saya seperti apa sih gitu. Tapi saya nyoba inget-inget juga. Nah, kalau yang masih di rumah kan yang bungsu ya, itu kayaknya ada naunya tapi juga dia maksudnya ada cuek-cueknya, nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya kadang misalnya kita kasih tahu iya, tapi ada yang dia tidak kerjakan tapi bilang iya, maksudnya oke itu nanti aku kerjakan gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ya misalnya dia buat kesalahan, ya dia matanya cuma mandang saya gitu, memandang saya terus kayak minta permakluman. Nah, itu gimana? Dia bikin salah, tapi dia minta dimaklumi, ada kemungkinan dia bako ya. Kadang gini, anak yang bako itu kadang enggan mengakui kesalahan deh. Jadi untuk bisa dia speak up ya, untuk bisa dia speak up itu harus didekati, disentuh lagi jiwanya. Lebih tambahin quality time-nya mungkin ya, Bu Rika. Misalnya bawa anak jalan, anak ngobrol gitu, heart to heart, mau tidur gitu kan. Kenapa dia tidak mau cerita atau enggak apa ya, bahas-bahas yang kira-kira mengarah ke sana gitu kan. Bisa jadi dia masih segan untuk menyampaikan, takut bundanya marah, atau mungkin dia belum bisa menyampaikan karena beberapa alasan. Kadang-kadang banyak pertimbangan juga. Kalau anak nau bisa jadi, kalau misalnya di anak nau terkadang tidak mau kekurangannya kelihatan orang. Misalnya aib dia gitu, dia bilang ini aib aku, nggak mau kelihatan gitu. Kalau anak bako dia menunjukkan itu, nggak mau speak up karena dia maunya dia dimaklumi gitu. Jadi ya mungkin lebih pendekatan lagi biar dia mau cerita gitu. Tapi di sisi lain dia sebenarnya kayak nggak ada masalah gitu loh. Maksudnya kalau misalnya buat kita masalah, buat dia nggak masalah. Terus misalnya dia seperti memaklumi dirinya sendiri gitu loh.
ada, kalau saya lihat dari ciri-ciri nau tadi ada nau-naunya juga gitu loh. Jadi saya nggak tahu atau bisa campuran keduanya atau mungkin saya observasinya belum jelas sebenarnya dia seperti apa sih gitu. Karena eh, setiap ada masalah itu kalau buat saya masalah, buat dia nggak masalah kayak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Hmm. Anak laki-laki apa perempuan ya, Bu Rika ya? Laki. Laki-laki. Kalau dipeluk dia nyaman atau menghindar? Iya, agak menghindar-menghindar gitu. Tapi dia seneng kalau misalnya saya ganggu gitu. Dia ketawa-ketawa gitu, senang gitu. Senang bercanda gitu ya. Tapi kalau dipeluk-peluk, sentuhan fisik lah gitu, agak menghindar. Nggak tahu. Kayak gitu. Berarti memang kayaknya memang lebih dominan bakok kayaknya. Bapak ya. Dominan bakok. Lebih sensitif bakoknya. Dicek-cek aja kira-kira bisa jadi bako atau nau, ada yang terluka di antaranya bisa jadi ya. Nah, tapi intinya gini sebenarnya. Kalau kita rasanya, oh nih bakoknya ada terlihat juga, naunya juga terlihat. Ya sudah tinggal dihajar aja. Kasih sayang kita perlihatkan, gitu kan. Terus penanganan bakok juga kita sampaikan. Kita kasih challenge-challenge kecil gitu kan. Terus Nah, kalau dikasih challenge gimana tuh, Bu Rika? Kalau bisa dikasih challenge atau ketika dia ada lomba atau prestasi kah dia di sekolah gitu, itu gimana sama Anandanya? Apakah dia suka dengan tantangan? Apakah dia juara di sekolahnya? Biasanya Bako itu ngejar banget tuh juara tuh, dapat piala tuh jumawa gitu. Kalau Dia Ananda enggak gimana? itu, dia santai aja. Dia santai aja, tapi ada juga pernah berprestasi misalnya di tafisnya di apa itu kayak ya dia seneng banget misalnya bisa ngasih tahu ke ibunya, ini loh aku bisa ini, atau ini loh aku udah bisa berhasil seperti ini gitu. Tapi ketika dia maksudnya dia tidak berhasil atau apa, dia nggak masalah buat dia gitu. Udah umur berapa Sekarang Ananda ya? 11 tahun. Berapa, 11? 16. Oh, Udah gede. 16. Iya, kalau 16 berarti kan seumuran Raka ya. Biasanya Iya. itu kalau udah balik itu lebih banyak menyembunyikan hal-hal ya. Terus untuk emosi juga dia nggak begitu all out karena anak Bali ini biasanya apa ya, dia itu ngerasa bisa mengatasi gitu kan. Kalau misalnya tidak begitu berefek gitu kan, tidak terlalu besar dampaknya, dia nggak akan nunjukin. Kalau anak Bali nih, kadang-kadang kita yang harus korek-korek ke sana ke sini. Kayak Raka ini di SMP ya, 16 tahun itu, kalau Raka modelnya itu kita nggak tahu loh. Jadi selama berproses itu dia tidak mau kelihatan. Misalnya dia lagi ngejar tahfiz nih, dia berproses yang luar biasa ya, istilahnya jatuh bangun lah sampai nggak ikutan jalan-jalan demi setoran tahfiz. Kita nggak tahu itu loh. Dia hanya ingin menunjukkan prestasinya ketika udah keluar. Pas bagi raport, selama 2 semester ini kami yang terkagum-kagum. Karena rapotnya ternyata melejit gitu kan, dia berprestasi di sekolah, tapi dia nggak mau kelihatan proses. Dia nggak mau kelihatan dan dia pun nggak mau cerita, nggak mau gembar-gembar. Kita dapat laporan dari ustadz-ustadzahnya gitu kan, ternyata di sekolah itu Raka luar biasa ngejar tahfiznya gini-gini, terus karakternya malam itu belajarnya luar biasa sampai Rido nggak pergi liburan sama teman-teman seangkatannya demi ngajar hafalannya karena mau ujian atau apa. Biasa gitu kalau anak yang sudah balik itu lebih di bawah permukaan gitu loh, nggak mau ngeliatin banget kegiatan dia, aktivitas dia tuh nggak mau terlalu terpantau. Biasanya kan pengennya menyendiri ya, pengennya di kamar aja, asik dengan dirinya. Biasa anak balik gitu. Iya. Tapi kan secara umum kan perilakunya tidak mengkhawatirkan ya, kayak. Atau ada yang mengkhawatirkan? Nggak ada sih, dia rajin jamaah, dia rajin ngaji. Tapi sudah aman, sudah seimbang sebenarnya, terlihat semua jadinya. Tinggal dikalikan aja terus.
nggak ada masalah. Jadi keterikatannya sama orang tua dikuatkan terus, keterikatan pada agama dikuatkan terus, itu aja. Kayaknya emang udah simbang dia anaknya. Iya, iya. Jadi naunya terlihat, waktu juga tetap terlihat. Nah, anak yang suka kompetisi, tapi ketika kalah dia nggak terlalu down, itu karena support orang tua biasanya bagus. Naunya cukup bagus. Artinya ketika dia gagal, dia tetap yakin keluarganya mendukung dia. Nggak akan marah gitu, nggak akan kecewa keluarganya, jadi dia santai. Biasanya gitu. Jadi kemungkinan emang bakoknya yang lebih sensitif, tapi secara nau cukup bagus. Bangi lah. Apalagi tadanya juga bagus. Sudah tinggal dilepas sudah 16 tahun ya, 16 kan berarti sudah balik. Udah mandiri. Itu diusir keluar rumah juga nggak akan masalah. Ya mungkin karena saya bungsu ya, jadi kadang-kadang saya masih Iya. Sama bungsu lebih caring ya kita ya, karena yang merasa yang paling kecil gitu kan. iya. Jadi ya insya Allah itu udah inilah. Tapi beri kalian lebih paham anaknya seperti apa. Tapi kalau penilaian saya itu dia misalnya mau SMA atau kuliah keluar negeri pun udah aman. Iya, dia memang katanya mau ke Jogja. Kalau kita tahu ya juga itu kan pergaulannya cukup bebas ya. Tapi kalau udah kita kuatkan ikatan naunya sama orang tua, ikatan tadayun pada agamanya, insya Allah aman kita. Insya Allah. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Terima kasih Brika. Terima kasih sharingnya. Memang kita Bu Rika sama tapi apa ya kalau Bu Rikanya emang terlihat Nau banget. Sayang banget sama anak-anak. Ngasih banget gitu. Kadang-kadang gini banget loh. Dan Brika tuh Masya Allah. Ya nggak cuma sama anak-anak ya, sama kita teman-teman komunitas itu perhatian banget gitu Brika. Sampai kayak kita kayak ke ibu jadinya. Ya, jadi, nah itu pasti dampak ke anak juga luar biasa, dampak positifnya gitu maksudnya gitu. Jadi anak memang dengan ibunya yang seperti itu pasti keterikatan sama ke ibunya itu pasti kuat sekali. Nah anak-anak itu kalau udah keterikatan ke ibunya udah kuat itu insya Allah aman. Apalagi anak laki-laki kalau udah terikat sama ibunya itu insya Allah udah tuntas. Aman. Penjaga ibu. Kalau bapak juga menguatkan itu lebih biasa. Main kalau sama bapak kita jarang-jarang ketemu ya. Jadi belum tahu juga. Ya, sibuk. Mbak Rinaldi mana? Ada mau di sharing? Ini Mbak Rinaldi. Anak-anak Nau kalau disekolahkan di luar daerah yang jauh dari orang tua, gimana cara membekalinya? Cara membekalinya nih Mak, nanya ke Mak. Anak Nau yang di luar daerah, pertama pastikan dia dapat jatah komunikasi ya, karena sebetulnya misalnya nih tingkat apa nih Pak Rinaldi, apakah SMP, SMA, kuliah ya? Kalau anak kami yang Nau di luar daerah itu yang SMA. Jadi kalau anak Nau itu SMP, SMA dan kuliah ya, berarti udah. Kalau anak Nau itu dapat perhatian minimal say hi ya. Jadi pastikan komunikasinya dapat jatah berapa hari dalam seminggu. Terus di waktu-waktu itu usahakan ada waktu berkualitas untuk berkomunikasi. Gitu. Udah gitu dibekalinya bisa juga dengan kirim paket perhatian orang tua. Kadang-kadang ada anak-anak yang suka ya, di lain waktu ada juga yang sukanya transferan ya, Bi. Kalau misalnya anak Nau itu biasanya sih, kalau saya rutin nanyain perhatiannya, misalnya, Bang, bekal Abang berapa lagi di rekening, gitu. Uang jajan Abang cukup, uang untuk kebutuhan sehari-hari di sana cukup nggak? Masih cukup. Jadi pas komunikasi itu biasanya itu yang ditanyakan. Bekal dia untuk di sana cukup apa enggak. Terus
deket-deket Lebaran misalnya atau deket tahun baru mau libur, bukan liburannya apa, kalau liburan panjang ditanya apakah dia mau pulang ke rumah. Biasanya kalau misalnya liburannya bulanan gitu kan, sebulan misalnya liburnya, itu dia pengen pulang ke Pekanbaru. Tapi kalau cuma 2 minggu ya kemarin ya, kalau cuma 2 minggu biasanya kita suggest ke rumah keluarga kita yang ada di Bandung, di Jakarta gitu. Tapi tetap dengan penawaran, Bang, karena liburnya itu 2 minggu, Abang mau pulang ke Pekanbaru atau mau silaturahmi ke rumah nenek, ke rumah oma di Bandung. Itu ditawarkan. Jadi ya bisa ya, pertama pastikan jatah komunikasinya. Jatah komunikasinya apakah dalam seminggu berapa kali. Usahakan setiap dapat jatah komunikasi kita berinteraksi. Walaupun cuma say hi, cuman nyalain suaranya karena nggak ada yang perlu diobrolin lagi, cuman lagi ngapain, cuman sih kayak gitu karena anak-anak itu kadang butuh kebersamaan ya. Ketika fisik kita nggak ada, minimal suara kita bisa menemani gitu pada saat ada waktu itu yang dilapangkan gitu kan. Terus yang kedua itu untuk jatah-jatah liburan, pastikan keinginannya kemana gitu. Apakah dia mau pulang, kalau ada rezekinya bisa kita pulangkan, kalau kita nggak bisa ya kita kasih pemahaman, ditawarkan untuk bersilaturahmi ke tempat lain. Terus ya itu juga tanyakan sebulan sekali atau berapa kali sekali gitu, ketika nelfon ada keinginan nggak, misalnya pengen dikirimin makanan atau pengen dibeliin baju atau apa. Kadang-kadang kalau anak kami yang kedua ini ada dari Shopee nih, abang tuh pengen dibeliin speaker untuk merotal katanya. Oh gitu, ya udah. Mau Umi yang pesankan atau abang? Abang bisa kok pesan nih, bisa Umi transferkan, bisa kirim rekeningnya gitu. Terus kadang-kadang lebih sering jatah komunikasinya juga kan. Kadang dia minta diisikan pulsa gitu kan. Pokoknya jaminkan kebutuhan dia ketika di luar daerah itu tercukupi ya, secara kuantitas dan kualitas telepon, terus juga kepastian dia ketemu keluarganya gitu kan, terus keinginan dia akan materi di sini dikirim paket, atau kebutuhan dia akan uang kesehariannya, terus kuota untuk komunikasinya, kuota teleponnya, itu aja sih. Kalau yang lain-lain, kalau misalnya untuk kasus-kasus berat, biasanya kalau kita teleponan itu, dia jarang cerita kasus yang berat ya. Maksudnya, dia lebih suka ketika pulang, dia bercerita kalau ada kasus berat. Tapi kalau misalnya enggak, di telepon gitu, dia cuma cerita ringan-ringan aja biasanya. Tergantung ya, anak-anak kan beda-beda ya. Nah, kalau anak kami untuk yang butuh disentuh gitu, butuh dipeluk atau butuh cerita panjang lebar, dia nunggu pulang dulu ke Pekanbaru, baru dia bercerita. Tapi kalau yang ringan-ringan dia santai aja, dia cerita gini-gini ini mulai di ini, katanya akhwatnya seperti ini, Ivannya seperti ini ya, ustazahnya seperti ini. Itu berarti kasusnya masih ringan. Kalau udah berat biasa dia minta pulang, terus pengen sharing katanya gitu, minta pulang pas liburan kan. Nggak masalah, itu tinggal kita ya mengalokasikan untuk bisa memenuhi kebutuhannya kira-kira seperti apa gitu kan ya, tergantung kemampuan kan sebetulnya ya. Nah, maksimalnya kita bisanya di mana. Kalau misalnya bisanya memaksimalkan di komunikasi, nggak masalah, maksimalkanlah di komunikasi gitu kan. Kalau misalnya bisa di yang lain, itu ya alhamdulillah ya, dapat bonus gitu kan. Tambahin ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan, maksudnya suaranya. Kalau pertanyaan untuk mempersiapkan anak nau, sebenarnya sama jawabannya dengan mempersiapkan anak bakok, yaitu harus seimbang, sensitivitas bakok dan naunya, dan juga kecukupan terpenuhinya. Gitu. Karena yang selalu kita inginkan itu adalah keseimbangan itu kan. Nah, yang menjadi masalah kalau belum terjadi keseimbangan atau kalau terjadi luka tadi itu, gitu, atau jadi rusak tadi itu yang harus segera kita perbaiki.
Kalau misalnya anak nauk, nanti kan tadi Bang Rinaldi bilang yang SMP, SMA, kuliah. Nah ini yang mana dulu nih gitu. Terus anaknya yang laki-laki apa yang perempuan gitu. Nanti akan ada sedikit berbeda juga gitu. Kalau anak perempuan nanti kita misalnya dia anak nauk gitu ya, perempuan. Terus bakoknya kita nilai masih belum bagus gitu. Nah, sebisa mungkin kita baguskan dulu bakoknya dengan cara-cara penanganan yang tadi di nauknya disiram dulu betul-betul, terus tadayunnya dikuatkan sambil bakoknya juga dikuatkan. Kita usahakan bisa menyimbangi yang lain. Nah, kalau itu masih rasanya belum maksimal, kita bisa nyari orang yang kita percaya untuk kita titipkan anak kita, terutama yang cewek, dua anak kita yang cewek gitu ya, kepada orang-orang yang muhrimnya lah gitu bahasanya. Kalau ada yang bisa muhrimnya sama muhrimnya lebih utama. Nah, kalau anak laki-laki yang anak nauknya ya tetap harus bakoknya ini benar-benar kita kejarkan supaya dia bisa seimbang. Gitu. Jadi jangan sampai anak belum seimbang gitu, itu udah kita lepas. Ini agak susah nanti. Kalau dia bakoknya masih rendah, nauknya tinggi, dia agak susah mandiri nanti ketika hidup sendirian di luar. Dan bakal banyak keluhan lah gitu kalau secara bakoknya itu dia belum muncul dengan baik. Jadi ya makanya sebisa mungkin emang dari dini mungkin ya anak kita seimbangkan nauk bakok dan tadayunnya terutama supaya anak-anak itu ketika dilepas untuk kuliah tempat yang jauh, sekolah tempat yang jauh itu kita udah tinggal kontrol-kontrol dikit aja, pantau-pantau dikit aja, nggak perlu terlalu khawatir lagi. Nah, sekarang ini kan yang sering terjadi itu ketika tidak seimbang, apalagi tidak seimbangnya di tadayunnya, ini yang paling bikin risau. Gitu. Jadi yang kita seimbangkan itu semuanya, bakok, nauk, dan tadayunnya. Jangan sampai tadayunnya terlupa. Nah, kalau udah seimbang itu insya Allah udah aman lah. Mau lepas anak, mau kemana pun itu insya Allah udah tenang. Jadi bagus lagi kalau dia bisa ikut kajian mingguan nih. Ya, untuk menguatkan tadayun itu kan salah satu itu nanti ada komunitas yang saling mengingatkan gitu. Komunitas yang komunitas dakwah gitu ya, komunitas pengajian gitu, saling mengingatkan kebaikan untuk penjagaan tadayun. Begitu Bang Rinaldi, semoga terjawab. Gimana? Cukup nggak Bang Rinaldi atau ada lagi? Masya Allah. Umu Afiyah. Umu Afiyah ini kayaknya Kak Bu. Air rumah. Iya nih Umu Afiyah nih saya belum pernah ketemu atau udah pernah ketemu ya? Lagi online nggak ya Umu? Sama-sama Pak Rinaldi. Sama-sama. Boleh Umu Afiyah buka video sapa-sapa. Mungkin lupa nama anaknya. Atau nyebutin nama Ananda kalau memang sekolahnya di Khairul Ummah. Bu Saudi lagi keluar ya? Ya. Kayaknya belum bersedia. Baik, sudah 9:30. Kalau memang ada yang diskusikan lagi. Nah, pekan depan itu kita materi terakhir untuk level 1. Nah, materi terakhirnya adalah si tadayun. Anak-anak yang sensitif naluri ke penghambaan. Jadi anak-anak yang lebih gampang beribadah kayak gitu-gitu. Tapi nanti ada kuncinya. Ada kuncinya bersama-sama untuk mensensitifkan tadayun. Insyaallah. Ya. Sama-sama nih Bu Rika, Masya Allah. Jadi luar biasa. Cukupkan untuk malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan sesi terakhir untuk level 1, batch 1, parenting dengan hati. Mohon maaf lahir batin ya. Alhamdulillah. Amin. Dan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Depo. Sama-sama Pak Rinaldi. Sama-sama Pak Renal. Bu Afia, Bu Rika, Pak Yudhistira.